Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revan Syaputra dari jurusan Teknik Elektro, program studi D4 Teknologi Rekayasa Instalasi Listrik. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas macam-macam jenis lampu. Pokok pembahasan kita yaitu materi pertama yaitu lampu busur, dan materi yang kedua yaitu macam-macam lampu listrik. Pada materi yang kedua ini terdapat dua kelompok yaitu lampu pijar dan lampu tabung. Baiklah, kita masuk pada materi yang pertama yaitu lampu busur. Lampu listrik yang pertama kali dibuat adalah berupa lampu busur, dibuat dengan bahan karbon. Sumber arus yang searah, elektroda karbon sisi positif akan membara lebih kuat, sehingga pada ujungnya akan berkurang. Ujung elektroda di sisi negatif juga membara dan menjadi tajam. Sumber arus yang bolak-balik. Materi yang kedua yaitu macam-macam lampu listrik. Yang pertama yaitu lampu pijar. Lampu pijar terdapat beberapa kelompok, yaitu bohlam bening, bohlam buram, bohlam berbentuk lilin, lampu argenta, lampu superlux, lampu laser, dan lampu halogen. Sejarah lampu pijar. Pada abad ke-19, tumpukan Volta oleh Alessandro Volta, fisikawan Italia, dikenal karena mengembangkan baterai Volta atau Volta field. Tahun 1802, Sir Humphry Davy, arus listrik dapat memanaskan seuntai logam tipis sehingga menyala putih. Penemuan lampu Davy yang aman digunakan untuk pertambangan. Pada 1820, Warren de Leroux merancang sebuah lampu dengan cara mendapatkan sebuah kumparan logam mulia platina di dalam sebuah tabung. Pada tahun 1870-an, seorang penemu bernama Thomas Alva Edison dari Menlo Park, negara bagian New Jersey, Amerika Serikat. Edison mendapatkan paten pertamanya pada bulan April 1879. Pada tahun 1870, pada tahun yang sama, Sir Joseph Wilson Swan juga menciptakan lampu pijar yang dapat bertahan selama 13,5 jam. Pada tahun 1913, filamen karbon lampu Edison diganti dengan filamen tungsten atau wolfram. Keunggulan lampu pijar yang pertama yaitu mempunyai nilai color rendering index 100% yang cahayanya tidak berubah warna asli atau asli objek. Mempunyai bentuk fisik lampu yang sederhana, macam-macam bentuk yang menarik, praktis, dan pemasangannya dan harganya relatif lebih murah serta mudah didapatkan di toko-toko. Instalasi rumah tidak perlu perlengkapan tambahan. Lampu dapat langsung menyala. Terang redupnya dapat diatur dengan dimmer. Cahayanya dapat difokuskan. Kekurangan dari lampu pijar yaitu mempunyai efisiensi rendah karena energi yang dihasilkan untuk cahaya hanya 10% dan sisinya memancar sebagai panas 400 derajat Celcius. Mempunyai efikasi rendah yaitu 12 lumen atau watt. Umur lampu pijar relatif pendek dibandingkan lampu jenis lainnya, sekitar 1000 jam. Sensitif terhadap tegangan dan silau. Jenis-jenis lampu pijar: 1 lampu bohlam bening, 2 lampu bohlam buram, 3 lampu argenta, 4 lampu luster, 5 lampu halogen, dan 6 lampu berbentuk lilin. Kita lanjut pada materi yang kedua, pada kelompokan yang kedua, yaitu lampu tabung. Lampu tabung terbagi menjadi 3 bagian, yaitu neon shade atau lampu tabung sendiri, lampu merkuri, dan lampu sodium. Kita masuk pada pembahasan lampu tabung atau neon shade. Abad ke-19, George Claude, seorang ilmuwan Prancis, melakukan percobaan-percobaan dengan membuat busur antara dua elektroda dalam sebuah pembuluh pipa vakum dengan diisi dengan neon gas. Warna lampu tabung dapat berubah-ubah tergantung dengan gas yang ada di dalamnya, seperti pada tabel. Yang kedua yaitu lampu fluoresen atau TL, dikembangkan sejak tahun 1980 menggunakan gas floor. Cara kerja lampu fluoresen dapat pada gambar. Dengan keterangan yang pertama yaitu bola berisi gas argon atau starter. 2. Kontak-kontak
metal. 3. Rangkaian C filter. 4. Filamen tabung atau elektroda. 5. Tabung. 6. Balats. 7. Kapasitor kompensasi. Dan 8. Tegangan arus bolak-balik. Selanjutnya yaitu lampu hemat energi. Lampu neon jenis terbaru terdiri dari balats, starter, dan kapasitor kompensasi yang terpadu dalam satu kesatuan atau compact fluorescence, dan beberapa produsen lampu menyebutnya sebagai lampu SL dan lampu PL. Keunggulan dari lampu hemat energi yaitu penggunaan daya listrik yang lebih efisien dibandingkan lampu GLS. Hemat energi 8 watt akan memberikan daya keluaran yang sama dengan lampu GLS yang berdaya 4 watt. Mempunyai rentang usia pemakaian yang lebih panjang. Kekurangan dari lampu hemat energi yaitu untuk menyala dengan normal memerlukan waktu-waktu beberapa menit. Lampu ini tidak dapat diatur redupnya dengan saklar dimmer. Harganya yang relatif mahal. Kita masuk pada lampu reklame. Tabung kaca dibentuk melalui proses pemanasan. Setiap bentuk tabung ujungnya dipasang elektroda dan diinjeksikan suatu jenis gen tertentu. Lihat pada tabel kemampuan tabung dialiri arus listrik. Dapat disimpulkan makin besar diameternya maka arus listrik makin besar. Yang kedua yaitu lampu merkuri. Lampu jenis merkuri yang pertama yaitu lampu merkuri fluoresen. Lampu merkuri fluoresen ini bertekanan yang tinggi. Data lampu merkuri fluoresen terdapat pada tabel. Yang kedua yaitu lampu merkuri reflektor. Perbedaan dari lampu merkuri reflektor dengan lampu fluoresen hanya dalam bentuk konstruksi bohlamnya saja. Rentang usia antara 12.000 sampai 16.000 jam. Yang ketiga yaitu lampu merkuri blended. Kombinasi lampu pijar dengan lampu merkuri fluoresen disebut lampu merkuri blended. Pada tabel terdapat daya lampu merkuri blended. Selanjutnya yaitu lampu merkuri halide. Karakteristik elektrik lampu merkuri halide sama dengan lampu merkuri fluoresen, tetapi untuk pelayanan awal atau pengasutan memerlukan tegangan yang lebih tinggi. Kita masuk pada lampu sodium atau lampu tekanan rendah, SOX. Pelindungan hampa luar dari gelas yang dilapisi dengan lapisan pemantul inframerah dari indium timah. Lampu natrium tekanan rendah atau LPS. Lampu LPS tersedia dalam rating daya dari 10 watt hingga 180 watt. Keuntungan lampu sodium tekanan rendah seperti yang terlihat pada gambar tadi, yaitu keuntungannya mempunyai efikasi yang tinggi, lebih efisien jika dibandingkan lampu merkuri, durasi pemakaian cukup lama, lebih dari 40.000 jam sampai 60.000 jam. Sedangkan kekurangan dari lampu sodium tekanan rendah ini yaitu untuk menyala perlu waktu 6-11 menit. Pemasangan lampu tidak bebas, harus mendatar atau horizontal. Kualitas pemantulan warna kurang baik karena warna cahaya yang dihasilkan merupakan warna monokromatik dari kuning. Memerlukan balats untuk menstabilkan tegangan. Selanjutnya kita masuk pada lampu sodium tekanan rendah atau SOX atau karakteristik lampu sodium tekanan rendah dan tabel pengawatannya yang terdapat pada gambar. Selanjutnya kita masuk pada lampu sodium tekanan tinggi atau SON natrium. Karakteristik lampu sodium tekanan tinggi terdapat pada tabel dan pengawatannya terdapat pada gambar. L melambangkan lampu sodium, P penyulut elektronik, B balats, dan C kapasitor kompensasi. Sekian video pembelajaran dari saya. Terlebih dan terkurangnya saya meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.